Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, yang pertama dan yang utama, marilah kita selalu senantiasa memanjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan pertemuan kali ini kita semuanya tentu dalam keadaan sehat walafiat tanpa ada aral suatu apapun. Selanjutnya, perkenalkanlah saya atas nama Sudarno dari unit kerja SD Negeri 2 Padarangin, yang bersama ini kami bisa ikut berpartisipasi bersama Motivi Slogoimo yang merupakan jendela informasi dan edukasi di wilayah pendidikan Kecamatan Slogoimo. Kemudian selanjutnya saya ucapkan kepada peserta didik yang telah bersedia mengikuti rangkaian kegiatan yang akan saya sampaikan bersama ini, dan mudah-mudahan nanti bisa untuk melatih diri, mempersiapkan diri mengikuti PTS, penilaian tengah semester. Marilah untuk itu kita selalu sinau bareng bersama Motivi. Ini dipersembahkan oleh Motivi Slogoimo. Ya, Motivi merupakan jendela informasi dan edukasi di wilayah pendidikan Slogoimo. Kali ini anak-anak kita akan kembali mengingat materi ataupun mengupas materi yang telah dipelajari sebelumnya untuk mempersiapkan diri menghadapi PTS. Dan di samping itu juga pada kegiatan kali ini nanti kita akan latihan mengerjakan soal. Adapun kita materinya adalah muatan pelajaran PPKN dengan materi kebersamaan dalam keberagaman. Dalam tujuan pembelajaran ini, setelah mengikuti belajar bareng ini, siswa diharapkan siap menghadapi PTS. Itu adalah tujuan pembelajaran atau kegiatan pertemuan kali ini yang pertama. Kemudian yang kedua, setelah mengikuti belajar bareng ini, siswa mampu mengerjakan soal demi soal dengan baik dan benar. Yang ketiga, tujuannya adalah setelah mengikuti belajar bareng ini, siswa mendapat pengetahuan yang bermanfaat. Lalu yang keempat, setelah mengikuti belajar bareng ini, siswa terlatih mengerjakan soal-soal. Dan selanjutnya, di samping itu, agar siswa ingat kembali terhadap materi yang telah dipelajari sebelumnya. Kemudian anak-anak, marilah kita belajar mengenai contoh-contoh bentuk kebersamaan dalam keberagaman. Apa saja yang merupakan bentuk keberagaman dalam kebersamaan ini? Ada keberagaman cita-cita, ada keberagaman pekerjaan, ada keberagaman jenis kelamin, ada keberagaman kegiatan, ada keberagaman peran. Dan di samping itu pula juga ada keragaman budaya di tiap-tiap daerah yang berbeda-beda. Ada keberagaman alat-alat musik. Alat musik tradisional di tiap daerah juga berbeda-beda. Ada keberagaman pakaian adat, ada keberagaman tarian daerah, ada keberagaman rumah adat. Maka dengan selanjutnya kita bisa mempelajari lebih lanjut mengenai keberagaman tersebut. Di sini adalah sesuai dengan materi kita, memahami keberagaman kegiatan masyarakat sekitar. Kita baca, poin pertama, setiap orang dalam kehidupan sehari-hari melakukan berbagai kegiatan. Yang kedua, keberagaman kegiatan misalnya memasak, berolahraga, menari, menyanyi, mengajar, belajar, membaca, tidur, dan sebagainya. Inilah merupakan keberagaman kegiatan yang ada di lingkungan kita juga berbeda-beda. Yang ketiga, keberagaman yang ada di Indonesia merupakan kekayaan dan keindahan bangsa yang menjadi satu anugerah dari Allah
dari Tuhan yang Maha Esa yang wajib kita syukuri. Yang keempat, setiap orang berhak melakukan kegiatannya masing-masing. Namun kegiatan tersebut harus mendatangkan manfaat untuk diri sendiri dan begitu juga kepada orang lain, serta tidak mengganggu keamanan lingkungan. Yang kelima, kegiatan yang dilakukan berbeda-beda karena berhubungan dengan perannya dalam masyarakat. Contohnya peran adalah tingkah orang berdasarkan kedudukannya dalam masyarakat. Misalnya, seseorang yang berperan sebagai petani, maka akan melakukan kegiatannya bertani. Entah itu pergi ke sawah, ke ladang, ke kebun, dan lain sebagainya. Kemudian, seseorang yang berperan sebagai guru tentu akan melakukan kegiatannya utamanya adalah mengajar. Yang ketiga, seseorang yang berperan sebagai dokter akan bertugas memeriksa kesehatan dan menuliskan resep. Lalu, seseorang yang berperan sebagai siswa, kegiatannya adalah belajar dengan rajin, belajar dengan tekun, pantang menyerah, terus belajar untuk meningkatkan kemampuan dan mengasah otaknya agar berhasil dalam sekolahnya. Demikian itu merupakan keberagaman-keberagaman yang ada di masyarakat kita sekitar. Masih banyak lagi tentang keberagaman-keberagaman yang perlu kita pelajari. Selanjutnya, marilah anak-anak kita berlatih soal. Soal yang pertama adalah tugas seorang guru dalam pekerjaannya adalah apabila ada soal seperti ini, maka ada pilihan jawaban. Yang saya maksud ada pilihan jawaban, ada A, B, C, sampai D. Misalnya ini, tugas seorang guru dalam pekerjaannya adalah A. Merancang sebuah bangunan dengan ukuran dan model tertentu. B. Memeriksa kesehatan dan memberikan resep. C. Mendidik, mengajar, mengevaluasi peserta didik. D. Mengendarai kendaraan seperti mobil, truk, dan bus. Manakah anak-anak yang sesuai dengan pertanyaan di atas? Tugas seorang guru. Kalau A, coba kita kembali. Kalau A merancang sebuah bangunan dengan ukuran dan model tertentu, maka itu adalah tugasnya seorang arsitek. Berarti bukan A jawabannya. Yang B, memeriksa kesehatan dan memberikan resep, itu adalah tugasnya dokter. Yang C, mendidik, mengajar, mengevaluasi peserta didik, itu ada kaitannya dengan mengajar, mendidik. Yang dididik adalah peserta didik, itu tentu jawabannya. Kemudian yang D, mengendarai kendaraan seperti mobil, truk, dan bus, itu adalah tugas daripada seorang sopir. Jadi jawabannya yang mana anak-anak? Jawaban yang paling tepat adalah yang C, mendidik, mengajar, mengevaluasi peserta didik. Kemudian kita kembali lagi kepada sebuah materi, bentuk kebersamaan dalam keberagaman tentunya masih dalam kegiatan itu. Di sini ada rumah adat. Apa itu? Rumah adat di Indonesia sangatlah beragam. Itulah kekayaan budaya yang dimiliki bangsa Indonesia. Rumah adat masing-masing di daerah di Indonesia mempunyai sejarah dan karakteristik yang berbeda-beda. Kegotong royongan yang dilakukan untuk membangun sebuah rumah adat menghasilkan peninggalan yang mempunyai nilai sejarah. Itulah indahnya kebersamaan di mana masyarakat di suatu daerah bahu-membahu tolong-menolong untuk membangun sebuah rumah adat baik sebagai tempat tinggal maupun sebagai tempat penyimpanan benda lain. Contoh bentuk rumah adat seperti gambar di bawahnya. Kemudian mengenai contoh rumah adat, di sini ada sebuah contoh dari rumah adat Baduy, bentuknya seperti ini. Kemudian rumah adat yang ada di daerah Banten itu adalah Baduy, Jawa Barat. Ini bukan hanya sekedar tempat tinggal, tetapi mempunyai nilai kehidupan. Bentuk rumah di sana disebut Julangapak.
Rumah Badui berbentuk panggung. Jika tanahnya tidak rata, maka tidak boleh diratakan. Untuk menyamakan tingginya, mereka menyesuaikan dengan tinggi rendahnya tiang. Yang disesuaikan adalah tinggi rendahnya tiang. Kemudian rumah adat Badui, masih rumah adat Badui. Dari keterangan di atas kita lanjutkan bahwa rumah adat Badui juga memiliki ciri khas tertentu. Yang pertama, rumah yang dibangun tidak boleh menyentuh tanah. Kemudian, tiang-tiang kolong harus dialasi batu. Yang ketiga, dindingnya terbuat dari anyaman bambu atau bilik. Kemudian yang keempat, atap terdiri atas dua bagian, kiri dan kanan. Atap sebelah kiri berukuran lebih panjang. Yang kelima, atap terbuat dari ijuk atau daun kelapa. Dan yang keenam, tidak mempunyai jendela. Rumah itu tidak memiliki jendela. Yang keenam, lantainya terbuat dari bambu atau palupuh. Itulah contoh ciri khas rumah adat yang ada di Jawa Barat. Rumah adat Badui namanya. Kita lanjutkan. Yang kedua, ada rumah adat Tongkonan. Gambarnya seperti itu, anak-anak. Tongkonan merupakan rumah adat khas Tanah Toraja, Sulawesi Selatan. Indahnya kebersamaan pada rumah adat Toraja tercermin dalam kata tongkonan itu sendiri. Apa itu tongkonan? Tongkonan berasal dari kata tongkon, yang berarti tempat duduk, yang difungsikan sebagai tempat berdiskusi para bangsawan Toraja. Begitu banyak filosofi yang terkandung dalam rumah adat Tongkonan ini, seperti adanya kepercayaan, kebanggaan, tradisi kuno, dan peradaban yang semuanya tersirat dalam bangunan rumahnya. Lanjut, rumah adat Tongkonan. Rumah adat Tongkonan ini mempunyai 4 warna dasar, yakni aluk todolo, yaitu warna hitam, merah, kuning, dan putih. Dan semua warna ini mempunyai arti bagi masyarakat Tanah Toraja itu sendiri. Warna hitam melukiskan kematian dan kegelapan, sedangkan kuning menyimbolkan anugerah dan kekuasaan Tuhan. Warna merah yang diartikan sebagai warna daerah yang melambangkan kehidupan manusia, dan yang terakhir warna putih melambangkan daging dan tulang yang berarti suci. Itulah anak-anak ciri khas yang dimiliki oleh rumah adat Tongkonan. Kemudian masih rumah adat Tongkonan. Rumah adat Tongkonan ada ciri khas khususnya. Yang pertama, terbuat dari kayu tanpa adanya logam seperti paku untuk memperkuat bangunan. Sama sekali tidak menggunakan logam seperti paku tersebut. Kemudian yang kedua, berbentuk panggung di mana kolongnya dipakai untuk kandang kerbau. Yang ketiga, atap rumah terbuat dari ijuk hitam berbentuk melengkung, terlihat seperti perahu tertelungkup bersama buritan. Yang keempat, ujung atapnya runcing ke atas. Yang kelima, rumah Tongkonan mengarah ke utara. Yang keenam, kepala kerbau atau tanduknya ditempel di tiang utama depan rumah. Ini yang ketujuh, banyak sedikitnya tanduk kerbau menandakan tinggi rendahnya derajat pemilik rumahnya. Selanjutnya, masih juga dalam bentuk kebersamaan dalam keberagaman. Di sini ada rumah adat yang lain dari Papua, ya, bentuknya seperti jamur. Ini rumah adat Papua. Mari kita pelajari lagi bersama anak-anak. Rumah adat Papua ini namanya Honai. Jangan kebalik Honai ya. Honai, bukan Hanoi tetapi Honai. Honai ini merupakan rumah adat daerah Papua yang banyak ditemukan di lembah dan pegunungan bagian tengah Pulau Papua. Rumah Honai berbentuk bulat, difungsikan untuk menahan tiupan angin yang kencang dan mengurangi hawa dingin pegunungan. Rumah Honai
Rumah Hone ini merupakan sebuah rumah adat yang mencerminkan indahnya kebersamaan. Hal ini dilihat dari bentuk rumah yang melingkar atau bulat melambangkan persatuan yang tinggi antar sesama suku. Menurut mereka, rumah dalam satu honei berarti mempunyai tujuan yang sama dalam mengerjakan suatu pekerjaan. Jadi setiap daerah memiliki rumah adat yang berbeda, memiliki ciri-ciri khusus ya, ciri-ciri khas yang berbeda, memiliki pengertian yang berbeda-beda. Dan perlu anak-anak ketahui untuk menambah wawasan dalam keilmuan. Kemudian selanjutnya ya, ciri khas rumah Hanoi. Mari kita pelajari satu persatu. Rumah adat ini dinding rumah terbuat dari kayu dengan satu pintu pendek dan tidak berjendela. Kemudian bentuk atap bulat kerucut terbuat dari jerami atau ilalang, berfungsi untuk melindungi diri dari air hujan. Kemudian terdiri dari 2 lantai di mana lantai pertama untuk tidur dan lantai kedua untuk bersantai-santai. Selanjutnya tinggi rumah kurang lebih 2,5 meter. Nah, ini contoh ciri khas. Sekarang mengenai ciri khas rumah adat Papua, rumah adat Honei. Mari kita pelajari juga tempat menyimpan selain ya rumah Honei itu selain untuk rumah tinggal berfungsi juga sebagai tempat menyimpan alat-alat perang dan berburu. Kemudian tempat melatih anak lelaki supaya menjadi orang yang kuat sehingga ketika dia dewasa dapat melindungi sukunya. Yang ketiga, tempat untuk menyusun strategi perang atau siasat perang jika terjadi peperangan. Yang keempat, tempat menyimpan alat-alat atau simbol dari adat suku yang sudah ditekuni sejak dahulu. Sekarang mari kita berlatih soal lagi anak-anak agar nanti kita lebih enjoy, lebih leluasa untuk menguasai materi yang akan diteskan pada PTS. Contoh soal. Apabila ada soal seperti ini, berikut ini yang termasuk contoh keberagaman dalam kegemaran di lingkungan sekolah adalah disediakan jawaban A. Ayah Danu bekerja sebagai nelayan sedangkan ayah Farel bekerja sebagai penjahit. B. Paiman berasal dari suku Jawa sedangkan Wati berasal dari suku Batak. C. Tono bersama saudara kandungnya menyukai makanan yang sama. D. Nenti menyukai olahraga tenis meja sedangkan Wela menyukai badminton. Di sini tadi sesuai dengan pertanyaannya, berikut ini yang termasuk contoh keberagaman dalam kegemaran. Berarti dalam kegemaran sama artinya dengan hobi, kesukaan yang dimiliki anak-anak dari jawaban A, B, C, dan D yang mana? Coba dipikir dulu. Kegemaran. Kalau ayah Danu bekerja sebagai nelayan, itu berarti bukan kegemaran. Namanya pekerjaan. Kemudian yang jawaban B, Paiman berasal dari suku Jawa sedangkan Wati berasal dari suku Batak. Itu keberagaman, tetapi bukan keberagaman dalam kegemaran, melainkan keberagaman dalam suku. Yang C, Tono bersama saudara kandungnya menyukai makanan yang sama. Itu berarti bukan keberagaman karena sama. Kemudian option atau pilihan yang diperhatikan anak-anak, Nenti menyukai olahraga tenis meja, sedangkan Wela menyukai badminton. Nah, itulah kegemaran. Ya, kegemaran dalam lingkungan berarti jawabannya adalah yang D. Nenti menyukai olahraga tenis meja, sedangkan Wela menyukai badminton. Kita lanjutkan pertanyaan berikutnya. Contoh soal. Semboyan bangsa Indonesia adalah Bhinneka Tunggal Ika yang terdapat pada kitab A. Negara Kertagama, B. Arjuna Wiwaha, C. Sutasoma, D. Ramayana, yang ada di pita burung Garuda yang bertuliskan Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika itu dari mana?
Karangan siapa? Tentunya karangan Empu Tantular. Dalam kitab apa anak-anak? A, B, C, D. Yang mana? A. Negara Kertagama, B. Arjuna Wiwaha, C. Sotasoma, D. Ramayana. Yang mana? Yang Sotasoma. C. Jawabannya adalah C. Kita lanjutkan ke pertanyaan berikutnya. Contoh soal. Masih dengan contoh soal. Kita ulang-ulang terus. Pertanyaannya, Wawan dan Ketut berasal dari suku yang berbeda. Wawan berasal dari suku Jawa, sedangkan Ketut berasal dari suku Bali. Sikap baik yang harus ditunjukkan oleh keduanya adalah titik-titik. A. Wawan mengolok-olok suku Bali apabila Ketut tidak bersama dia. B. Wawan berteman dengan Ketut supaya dapat pujian dari orang lain. C. Wawan sangat membanggakan suku Jawanya karena ia berasal dari Jawa. D. Wawan dan Ketut tetap saling menghormati walaupun tidak satu suku. Yang mana dari keempat jawaban itu? Kita bedakan terus. Kita coba telusuri dari A. Wawan mengolok-olok suku Bali apabila Ketut tidak bersama dia. Itu tidak perlu dilakukan dan tidak baik apabila dilakukan. Berarti jawaban A tidak tepat. Yang B. Wawan berteman dengan Ketut supaya dapat pujian dari orang lain. Berarti ada harapan. Juga berarti tidak baik. A. Tidak tepat. B. Tidak baik. Kemudian C. Wawan sangat membanggakan suku Jawanya karena ia berasal dari Jawa. Itu juga sikap yang tidak baik. Kemudian tinggal jawaban D. Wawan dan Ketut tetap saling menghormati walaupun tidak satu suku. Ya, sepertinya jawabannya adalah D. Ya, tentu jawabannya D. Bukan sepertinya lagi, tetapi sudah tentu jawabannya D. Wawan dan Ketut tetap saling menghormati walaupun tidak satu suku. Itu jawaban yang paling tepat di antara jawaban yang telah disediakan. Kita lanjut anak-anak mengingat kembali alat musik tradisional Indonesia. Berbagai provinsi atau daerah juga memiliki alat musik yang berbeda-beda. Ini silahkan dipelajari kembali anak-anak, diamati, kemudian dipahami, dihafalkan. Siapa tahu nanti dalam waktu tes ada yang keluar. Ini salah satu contohnya, ada Provinsi Aceh. Alat musiknya seruni. Cara memainkannya ditiup serta terdapat lubang yang dimainkan dengan jari sebagai pengatur nada, hampir seperti seruling. Kemudian yang kedua dari Provinsi Sumatera Utara, namanya aramba, bentuknya seperti gong. Dipukul dengan menggunakan pemukul khusus, itu cara memainkannya. Yang ketiga ada juga dari Sumatera Barat, namanya saluang, bentuknya itu seperti itu. Cara memainkannya ditiup serta terdapat lubang yang dimainkan dengan jari sebagai pengatur nada. Yang keempat dari Provinsi Riau, nama alat musiknya gambus. Kemudian cara memainkannya dipetik dengan menggunakan jari serta memainkan nada dengan menggunakan jari. Dari itu kita lanjutkan lagi, masih alat musik dari Jambi, namanya gambus. Gambarnya seperti ini. Kemudian cara memainkannya dipetik pada bagian senarnya atau dawainya. Yang keenam ada dari Sumatera Selatan, namanya acordion. Bentuknya gambarnya seperti itu. Cara memainkannya dengan menggunakan kedua tangan. Tangan yang satu sebagai pengatur alunan suara, sedangkan tangan yang satu lagi sebagai pengatur nada. Yang ketujuh dari Provinsi Bengkulu. Dari Bengkulu, nama alat musiknya doli. Nama alat musiknya dol. Dipukul dengan menggunakan alat pemukul, itu cara memainkannya. Yang kedelapan dari Lampung. Dari Lampung itu nama alat musiknya bende. Bentuknya itu seperti gong juga. Dipukul dengan menggunakan alat pemukul khusus, itu juga cara memainkannya.
Kita lanjut masih tentang alat musik yang ke-9 dari Kepulauan Bangka Belitung, Babel. Nama alat musiknya gendang Melayu. Cara memainkannya ditepuk dengan menggunakan telapak tangan. Yang ke-10 ada dari Kepulauan Riau. Namanya gendang panjang, gambarnya seperti itu, gendang. Itu juga tidak asing lagi, di daerah kita juga ada gendang yang merupakan alat karawitan. Cara memainkannya sama, yaitu ditepuk dengan menggunakan telapak tangan. Yang ke-11 ada dari DKI, Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta. Namanya tehyan, nama alat musiknya. Kemudian cara memainkannya digesek dengan alat khusus pada bagian senar atau dawainya seperti memainkan biola. Kita lanjut ke soal lagi. Ya, ada pertanyaan seperti ini. Alat musik daerah berikut ini yang cara memainkannya dengan cara ditepuk dengan telapak tangan adalah, tadi sudah kita bahas. Coba kita pilih yang mana yang sesuai. A. Serunai. B. Aramba. C. Saluang. D. Gendang. Mana ya? Kalau serunai gambarnya seperti ini. Aramba gambarnya seperti ini. Kemudian saluang, ini gambarnya seperti ini. Gendang, gambarnya seperti ini. Yang mana jawabannya adalah gendang. D. Lanjut lagi. Kita akan mempelajari tentang makanan khas suatu daerah. Ada nama makanan khas, ada juga berasal dari daerah tertentu. Perhatikan, ada nama makanan tiwul, lumpia, gudeg, pempek, rendang, kerak telur. Kita amati gambarnya. Yang pertama, tiwul. Gambarnya seperti itu, nasi tiwul. Tidak asing lagi karena tiwul itu dari daerah kita sendiri. Kemudian lumpia. Seperti itu gambarnya. Kemudian ada juga gudeg. Nanti kita akan mengetahui pula dari mana asal makanan tersebut. Yang keempat ada pempek, wujudnya seperti itu. Yang kelima ada rendang. Dan yang kelima ada kerak telur. Mari kita pelajari. Tiwul berasal dari Wonogiri. Kemudian lumpia dari Semarang. Kalau makanan gudeg dari Yogyakarta. Pempek dari Palembang. Rendang dari Sumatera Barat, dan kerak telur itu dari Betawi. Ya. Ini kita telah mempelajari makanan khas suatu daerah. Itu tiap daerah di Indonesia juga memiliki makanan khas yang berbeda-beda. Dan itu merupakan suatu kekayaan budaya bangsa Indonesia. Walaupun berbeda-beda, tetapi tetap satu jua. Perlu kita lestarikan dan kita saling menghormati tiap-tiap suku, tiap-tiap daerah, tiap-tiap keberagaman kita menghormati. Tidak mengolok-olok ataupun mengejeknya. Selanjutnya, kita juga kembali lagi ke bentuk contoh soal. Nah, ada contoh soal yang membahas tentang makanan dan berasal dari daerah mana ya. Di sini lumpia adalah makanan khas dari daerah A. Dari Wonogiri. B. Dari Yogyakarta. C. Dari Semarang. D. Dari Betawi. Mana lumpia yang kita bahas di atas tadi berasal dari mana? Kalau A. Wonogiri tadi apa? Tiwul. Kalau B. Yogyakarta nama khas makanannya apa? Gudeg, berarti A dan B bukan. Sekarang Semarang. Kalau Betawi tadi apa? Kerak telur. Berarti jawaban yang tepat adalah yang C, dari Semarang. Ini. Kemudian contoh soal berikutnya. Suku Asmat adalah suku yang berada di Indonesia yang berada di daerah atau berasal dari daerah mana? Suku Asmat. A. Dari Pulau Jawa. B. Dari Papua. C. Dari Sulawesi Selatan. D. Dari Sumatera Utara. Suku Asmat itu dari Papua. Jadi jawabannya adalah B. Selanjutnya,
keberagaman budaya Indonesia dapat mempererat tali apa anak-anak? Tali persaudaraan. B. Persatuan dan kesatuan. C. Silaturahmi. D. Semua jawaban salah. Yang mana dari keempat jawaban? Keberagaman budaya Indonesia dapat mempererat tali tentunya persatuan dan kesatuan. Jawabannya adalah B. Kita lanjut lagi. Soal lagi. Berikut ini manakah yang merupakan sikap toleransi yang ada di lingkungan sekolah? Ingat, sikap toleransi yang ada di lingkungan sekolah. A. Melarang teman lain yang berbeda agama untuk beribadah. Tentunya itu adalah hal yang kurang baik dilakukan, bahkan tidak boleh dilakukan. Berarti jawaban A kurang tepat. B. Mengganggu teman yang berbeda agama agar tidak menjalankan ibadah. Itu juga perbuatan yang tidak boleh dilakukan. Berarti salah. Yang C. Membiarkan teman yang berbeda agama untuk melaksanakan ibadah. Itu adalah sikap toleransi. Ya, membiarkan orang lain melaksanakan ibadah sesuai dengan keyakinannya. Kemudian D. Mengolok-olok teman yang berbeda agama. Apalagi yang D. Berarti yang D itu juga tidak diperkenankan untuk mengolok-olok kepada teman walaupun berbeda agama. Jadi A, B, dan D itu adalah perbuatan yang tidak boleh dilakukan. Perbuatan sikap yang negatif yang harus kita hilangkan. Berarti jawabannya adalah C. Membiarkan teman yang berbeda agama untuk melaksanakan ibadah. Selanjutnya, contoh soal lagi. Apabila kita dihadapkan soal seperti ini, berikut ini sikap yang perlu kita miliki agar bisa meraih cita-cita. Kecuali, berarti yang bukan. Berarti nanti kita ambil yang kalimat negatif. Kalau A, pantang menyerah, itu berarti positif. Yang B, rajin kerja keras, juga positif. Yang C, disiplin, semangat, dan tidak mudah putus asa. Itu juga sikap yang positif. Selanjutnya, yang D, mudah putus asa. Itu yang negatif. Berarti kecuali, untuk bisa meraih cita-cita tadi, kecuali berarti yang bukan. Berarti mudah putus asa. Itu jawabannya. Kita cari yang berbeda dari pilihan yang telah disediakan. Selanjutnya, kita akan mempelajari soal lagi. Berikut ini yang merupakan manfaat adanya keragaman suku bangsa di Indonesia. Apa? A. Menimbulkan permasalahan sosial. B. Memicu terjadinya konflik horizontal. C. Mewujudkan sikap ultranasionalisme. D. Menumbuhkan persatuan dan kesatuan bangsa. Yang mana manfaat adanya keragaman suku. Yang D. Menumbuhkan persatuan dan kesatuan bangsa. Kita lanjut soal lagi. Perhatikan di sini ada walaupun berbeda suku, budaya dan agama, bangsa Indonesia tetap menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan. Hal ini sesuai dengan semboyan bangsa Indonesia yaitu apa? A. Bhinneka Tunggal Ika. B. Tut Wuri Handayani. C. Pantang menyerah. D. Gotong royong. Nah, walaupun berbeda-beda suku, budaya, dan agama bangsa Indonesia tetap menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan. Berarti arti daripada Bhinneka Tunggal Ika. Jawabannya adalah A. Jawaban yang benar. Kemudian anak-anak, kita lanjutkan masih dalam kegiatan belajar kali ini. Silahkan terus menyimak manfaat keberagaman suku dan budaya di tiap-tiap daerah yang berada di Indonesia. Antara lain ya, dengan adanya keberagaman baik itu suku, budaya, alat musik dan sebagainya tadi yang kita jelaskan di depan, ternyata ada manfaatnya. Yang pertama,
apa? Yang pertama adalah memperkaya budaya bangsa Indonesia. Kemudian di samping itu memupuk sikap toleransi, dan yang ketiga sebagai identitas bangsa Indonesia. Yang keempat menumbuhkan sikap nasionalisme atau kebangsaan, dan yang kelima alat pemersatu bangsa. Ya, itu adalah manfaat keberagaman suku dan budaya. Kita lanjutkan. Ada juga agama. Agama itu juga merupakan salah satu keberagaman yang ada di Indonesia, yang ada di wilayah Indonesia. Perlu kita ketahui dan anak-anak pahami bahwa agama yang ada di Indonesia ada 6, yang diakui ada 6. Yang pertama ada agama Islam, yang kedua ada Kristen, yang ketiga ada agama Katolik, yang keempat ada agama Hindu, dan yang kelima ada agama Buddha, yang keenam ada agama Konghucu. Islam, tempat ibadahnya adalah di masjid. Kemudian ada Kristen, tempat ibadahnya itu di... Baiklah anak-anak, tadi kita telah scoring sebentar. Jadi mari kita ulangi kembali tentang materi tentang agama yang ada di Indonesia. Kembali, yang pertama ada Islam, tempat ibadahnya adalah masjid. Kemudian Kristen, tempat ibadahnya adalah gereja. Kemudian ada Katolik, tempat ibadahnya juga di gereja. Yang keempat ada agama Hindu yang ada di Indonesia. Agama Hindu, tempat ibadahnya namanya pura. Yang kelima ada agama Buddha, tempat ibadahnya di vihara. Dan yang keenam ada agama Konghucu, di mana ini juga memiliki tempat ibadah yang berbeda dari agama yang lain, yakni kelenteng namanya. Kita lanjutkan lagi. Selain tempat ibadah, agama yang ada di Indonesia juga memiliki hari raya tertentu. Yang pertama ada agama Islam. Hari raya yang biasa dilakukan ada Idul Fitri, kemudian ada Idul Adha, dan ada hari Jumat sebagai hari raya umat Islam. Kita juga perlu tahu bahwa selain agama Islam, ada agama Kristen yang juga memiliki hari raya yang namanya Natal. Yang ketiga ada agama Katolik memiliki hari raya namanya Paskah. Hindu memiliki hari raya namanya Nyepi. Kemudian Buddha hari rayanya Waisak, dan yang keenam Konghucu hari rayanya Cap Gome. Kita kembali ke agama, masih dengan seputar agama yang ada di Indonesia beserta kitab suci dan lembaga keagamaannya. Agama Islam memiliki kitab suci namanya Al-Quran yang merupakan pedoman hidup bagi manusia. Yang memiliki lembaga keagamaan MUI. Kemudian yang kedua ada agama Kristen, kitab suci namanya Alkitab atau Injil, nama kelembagaan agamanya PGI. Dan yang ketiga ada agama Katolik, nama kitab sucinya sama dengan Kristen, yakni Alkitab atau Injil, namun berbeda nama lembaga keagamaannya, yaitu KWI. Yang keempat ada agama Hindu, nama kitab sucinya Veda atau Weda, nama kelembagaan agamanya adalah PHDI. Yang kelima ada agama Buddha, nama kitab sucinya Tripitaka. Kemudian lembaga keagamaannya Walubi. Dan yang keenam ada agama Konghucu, nama kitab sucinya Sisuwuching, nama lembaga keagamaannya Matakin. Di situ tadi tentang agama. Kemudian di samping itu marilah anak-anak bersama kita kembali menengok materi keberagaman alat-alat musik di daerah. Di sini ada alat musik namanya sasando dari Nusa Tenggara Timur atau NTT. Kemudian ada angklung, angklung itu dari Jawa Barat. Ada juga kolintang dari Sulawesi Utara. Dan ada juga yang pertama kita sampaikan di atas tadi, ada serunai dari Minangkabau. Dari
semua keberagaman alat-alat musik di tiap daerah itu adalah memperkaya budaya bangsa dan sebagai alat-alat pemersatu bangsa. Selanjutnya, keberagaman tarian. Selain alat musik ada tarian. Tarian daerah juga tiap daerah berbeda-beda. Yang pertama, ada tari merak dari Jawa Barat, gambarnya seperti itu. Kemudian ada tari ngeremong dari Jawa Timur. Ada juga tari saudati dari Aceh, bentuknya seperti itu. Ada tari serimbi dari Jawa Tengah. Juga terangkum, semuanya terkemas dalam Kebinekaan Tunggal Ika. Dan di samping itu ada keberagaman pakaian adat yang juga perlu kita ketahui. Ada Jawi Jangkep dari Jawa Tengah. Gambarnya seperti itu. Ada baju cele, itu adalah pakaian adat dari Maluku. Ada juga koteka dari Papua. Ada penandon dari Jawa Timur. Nah, demikianlah anak-anak belajar kita kali ini. Dan di samping itu saya lampirkan dalam kegiatan akhir ini, jadwal kami lampirkan pada kegiatan akhir ini agar anak-anak bisa mempersiapkan diri untuk menghadapi penilaian tengah semester. Sekian dan terima kasih. Semoga sukses. Amin. Amin ya rabbal alamin. Jangan lupa pesan saya kepada anak-anak untuk selalu tetap belajar dan belajar agar kelak tercapailah cita-citanya. Dan akhirnya mudah-mudahan kegiatan ini bisa bermanfaat bagi semua, khususnya bagi kelas 4 sekolah dasar untuk menghadapi ujian tengah semester atau penilaian tengah semester PTS yang akan dilaksanakan pada hari Senin tanggal 1 Maret 2021. Selamat belajar, selamat beraktivitas, dan akhirnya subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.